Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sesanti hangayu bahagia, puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka kegiatan in-house training dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan sebagai sekolah penggerak di SMK Negeri 5 Denpasar. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Dr. Boy Jaya Wijaya. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Dr. Wayan Suwira, MSI MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 5 Denpasar, Bapak Imade Bude Astika SPD MPD. Bapak Ibu para waka, para kaprogram, dan juga Bapak Ibu pengguru, serta narasumber yang saya hormati. Dalam kegiatan in-house training ini, semua guru di SMK Negeri 5 Denpasar telah mengikuti kegiatan ini demi proses pengembangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 5 Denpasar dan nantinya bisa diimplementasikan ke sekolah-sekolah lain sebagai narasumbernya. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, saya mohon untuk berdiri. Hadirin, kami mohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sebelum saya menyampaikan acara selanjutnya, saya izinkan untuk memberikan beberapa acara. Di antaranya, satu pembukaan, yang kedua sudah kita laksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SMK Negeri 5 Denpasar, yang kelima pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Dispora Provinsi Bali, sekaligus membuka acara IHT di SMK Negeri 5 Denpasar, dan terakhir kopi break. Untuk memperlancar acara, marilah kita mengambil sikap sempurna untuk acara nomor 3
doa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 5 Denpasar. Kepada yang terhormat Bapak Imade Budastika SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Dinas. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang dalam hal ini mengikuti acara pembukaan IAT kita dari kantor beliau. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah SMK Negeri 5 Denpasar yang juga hadir ikut dalam pembukaan IAT ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 5 Denpasar yang sudah siap dari pukul 8.30 sudah mulai standby untuk persiapan IAT kita dari rumah masing-masing. Karena kita masa pandemi, kita menggunakan IAT ini secara online. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita diberikan kesehatan sampai saat ini, di pagi hari ini, kita bisa menyelenggarakan kegiatan IAT, in-house training, tentang SMK Penggerak atau Sekolah Penggerak, yang kita akan laksanakan mulai tahun pelajaran 2001-2022. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, dapat kami laporkan bahwa kegiatan tahun pelajaran 2021-2022 sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 2021 ini, mulai dengan melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 10 baru. Saya laporkan pelaksanaan MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar ini berjalan dengan lancar dan baik, walaupun dengan virtual yang kita gunakan. Anak-anak bisa mengikuti dengan baik, baik itu langsung lewat Zoom meeting maupun live YouTube-nya. Jadi yang mungkin sinyalnya tidak bagus, dia menggunakan seperti itu. Kami pantau setiap hari pelaksanaan MPLS itu tidak kurang dari 600 orang yang mengikuti. Ya, ada laporan juga Bapak Kepala Dinas dari orang tua dan juga siswa bahwa ada anak kita yang belum memiliki HP atau fasilitas untuk seperti ini. Kami maklumi. Jadi dia sudah bisa bergabung dengan teman yang dekat dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Terlaksananya 3 hari daripada kegiatan tersebut dengan lancar, kemudian kami lanjutkan adanya matrikulasi kepada anak didik yang baru. Sekarang adalah hari kedua untuk melaksanakan matrikulasi. Begitu kemarin selesai hari Rebo, kita hari Kamis kemarin juga sudah mulai matrikulasi, dan sekarang hari terakhir Bapak Kepala Dinas, secara online kita menggunakan akun kejar.id. Kita bekerja sama dengan salah satu SMK pusat keunggulan dari Bogor yang sudah berhasil mengembangkan akun secara nasional. Kami bergabung di sana. Di Bali baru 2 sekolah yang bisa bergabung atau belum bergabung yang lainnya, khususnya teman-teman di SMKPK untuk bisa menggunakan akun kejar.id tersebut. Kami SMK Negeri 5 Denpasar dan juga salah satu SMK swasta yaitu SMK Saraswati 3 Tabanan. Itu yang sudah menggunakan Bapak di Bali. Yang lainnya karena kita ada 15 sekolah PK di Bali sekarang,
yang lagi 13 kami akan coba nanti motivasi. Karena apa? Saya pantau anak-anak menggunakan akun kejar.id itu sangat mudah, tanpa kita berikan pembelajaran khusus, langsung didaftarkan, kemudian diberikan link, ternyata bisa terlaksana dengan lancar kemarin Bapak. Mudah-mudahan hari ini yang terakhir bisa lancar juga, bisa digunakan. Kemudian kita lanjutkan kemarin hari Kamis, jadi kita semuanya double kegiatannya Bapak. Matrikulasi jalan, kemudian kami juga sudah mengundang lewat Zoom meeting orang tua kelas 10 baru Bapak, yang didampingi oleh semua pengurus komite yang jumlahnya 7 orang di sekolah kita lewat Aula SMK Negeri 5 Denpasar. Tidak kurang juga dihadiri oleh 560 orang tua yang bisa hadir dalam Zoom meeting tersebut. Nah, tujuan kami memberikan informasi program sekolah kita, karena kita masih dalam masa PPKM, kami larang sama sekali orang tua dan anak-anak datang ke sekolah. Ternyata mau mengikuti Bapak, jadi satupun orang tua dan anak-anak itu tidak datang ke sekolah untuk meminta informasi. Nah, yang kedua, selain kita memberikan informasi tentang program sekolah setahun ke depan dan 3 tahun ke depan selama anak-anaknya bersekolah di SMK Negeri 5 Denpasar, kami juga menginformasikan bahwa kita sudah melaksanakan kelas industri dan ke depan kami sudah coba polakan kelas 10 ini untuk nanti semuanya menjadi kelas industri. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas, kalau kita tidak lakukan itu, kita kekurangan tempat belajar kalau masih kita menganut pola yang lama. Sesuai dengan pengarahan Bapak, juga pengarahan dari Bapak Sekretaris ya Provinsi Bali, Pak Sekda, kita belajar menggunakan istilah online, jadi hybrid branded ya. Saya mohon maaf, saya belum hafal dengan istilahnya itu. Malahan beliau sangat fasih sekali dan banyak tahu tentang itu. Nah, kita coba pelajari maksud daripada beliau. Nah, kami sudah mempolakan anak kelas 10 ini dijadikan satu kelas dengan alamat yang terdekat. Tujuan kami itu, nanti kalau dia umpamanya dari daerah Denpasar Timur, kemudian Gianyar, itu kami akan buatkan kelas industrinya di daerah Ubud. Dan industri itu sudah siap di sana Bapak, sudah kerjasama dengan kita. Kalau dia dari daerah barat, mungkin dari Tabanan bisa, kemudian dari Canggu, Robokan, kita akan buatkan kelas industri di daerah Canggu atau Robokan. Kemudian yang di Kuto itu sudah banyak sekali, termasuk juga di Jimbaran Bapak. Kita polakan demikian, jangan sampai ada keluhan, kok jauh saya sekolah. Dan kenapa saya tidak sekolah ke SMK Negeri 5? Nah, ini masih pola-pola lama yang masih diingat oleh anak-anak kita dan juga orang tua. Astungkara saya sampaikan kemarin demikian oleh pada semua orang tua yang didamping oleh pengurus komite semua. Beliau setuju Bapak Kepala Dinas. Jadi kita ingin merubah paradigma orang tua juga bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Kami sampaikan seperti itu sesuai dengan petunjuk Bapak dan juga Bapak Sekda. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Kepala Dinas, banyak masyarakat orang tua yang bertanya, jadi apa saja biaya yang kami kena atau harus dibayarkan. Nah, untuk secara umum kami menjawabnya itu di rapat kemarin. Jadi sudah barang tentu sumbangan bulanan itu pasti ada, karena kita juga belum bisa memenuhi dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah untuk operasional kita sampaikan. Pada prinsipnya semuanya setuju dengan biaya yang kita tetapkan semenjak 3 tahun yang lalu, tidak ada perubahan Bapak. Dengan cara pola, boleh dia membayar depan, boleh dicicil. Jadi intinya bukan pembayaran yang utama, tetapi anak-anak yang harus belajar yang utama. Saya sampaikan demikian kepada orang tua.
Demikian juga kan biasa Bapak Kepala Dinas kalau tahun ajaran baru pasti bagaimana uang gedung, uang praktek, uang pakaian. Jadi banyak beliau yang bertanya, baik sebelum kita Zoom meeting maupun pada saat Zoom meeting kemarin. Jadi kami sampaikan memang untuk mendidik karakter anak, kita haruslah menetapkan uniform atau seragam anak-anak. Jadi pada intinya semua daripada yang ikut rapat yang memberikan sumbangan pemikiran dari masyarakat atau orang tua murid itu setuju. Namun beliau minta keringanan, bisa dikredit dan kapanpun bisa dibayar. Jadi kami pun tidak mematok Bapak Kepala Dinas kapan harus membayarnya, berapa jumlahnya yang harus dibayar pertama, kami tidak mematok. Sama seperti tahun lalu, sampai sekarang lebih daripada 100 orang yang belum sama sekali membayar, tapi baju kami sudah berikan Bapak. Karena itu keinginan masyarakat, karena sekali dua kali dapat praktek anak-anak ke sekolah, dia tidak pakai baju praktek, dia merasa dirinya itu tidak jadi murid di sini Bapak, mohon maaf. Jadi dia datang, Pak boleh enggak? Oh boleh, silahkan nak. Sampaikan demikian. Nah tahun kemarin itu semuanya sudah dapat pakaian walaupun tidak semua bayar. Jadi kita bisa koordinasi dengan rekanan karena koperasi kita yang mengelola itu bisa kita laksanakan. Tahun ini pun sudah ada yang menanya, Pak boleh enggak kalau saya punya uang segini? Boleh, silakan. Tapi saya mohon izin dulu kepada Bapak Kepala Dinas. Jangan sampai nanti kami mendahului beliau karena belum tapi saya Bapak Kepala Dinas memberanikan diri yang banyak sekali pertanyaan orang tua untuk kelegaan beliau sehingga mungkin akan bisa berusaha atau berpikir menyiapkan. Pada intinya kami tidak memaksa Bapak. Artinya kalau dia itu bisa memakai baju kakaknya yang sudah tamat di sini silahkan. Jadi kalau belum SMP pun pada saat nanti pertemuan tidak masalah. Jadi kami sudah sampaikan demikian, tidak ada unsur pemaksaan untuk kegiatan itu. Nah yang selanjutnya, hari ini kita melakukan in-house training Bapak Kepala Dinas. Kenapa harus maraton seperti itu? Karena kami khususnya saya sebagai kepala sekolah masih ragu-ragu. Ragu-ragunya apa? Karena ada kurikulum paradigma baru yang belum begitu pasti kita ketahui bagaimana jenisnya dan modelnya. Nah, sesudahnya baru kemarin itu kami juga ikut Pikon bersamaan dengan 2 hari yang lalu dengan MPLS, itu ternyata harus diterapkan wajib bagi sekolah PK tahun pelajaran ini. Nah, oleh karena itu, kalau kami tidak melakukan IAT secepatnya, seperti sekarang, teman-teman guru juga akan bingung bagaimana kita menerapkan IAT kurikulum itu untuk kelas di tengah-tengah kita sekarang. Nanti juga akan beliau sebagai narasumber, karena kebetulan sekolah kita sudah 13 orang termasuk saya dan juga Bapak pengawas di training untuk sekolah penggerak termasuk juga kurikulum ini Bapak Kepala Dinas. Jadi tugas kami yang sudah training harus mengimbas kepada teman-teman guru agar sama persepsi untuk melaksanakan pembelajaran ini. Yang 13 inilah yang akan menjadi narasumber selama 10 hari. Jadi kami selama 10 hari akan bekerja dari rumah, teman-teman ikuti in-house training ini dengan baik, yang nantinya juga kita akan evaluasi mulai dari awal, pertengahan maupun ada sumatif di akhir nanti. Untuk bisa kami memberikan satu sertifikat kelayakan daripada teman-teman memahami tentang kurikulum dan juga sekolah penggerak ini. Lebih lanjut, kami mohon maaf, kami belum bisa menangani maksimal kelas 11 Bapak Kepala Dinas, sekarang masih ada di rumah. Nah kami rencanakan hari Rabu dan Kamis itu kami akan adakan matrikulasi pembelajaran.
dengan menggunakan sistem kejar.id yang sama seperti dilakukan oleh kelas 10. Nah, kami kenapa baru hari Kamis, hari Rebo dan Kamis melakukan itu? Awalnya minggu ini kami konsentrasi di kelas 10 dulu. Kemudian kelas 11 itu sedang menyelesaikan mata pelajaran yang masih nunggak di semester sebelumnya. Karena persyaratan kenaikan itu boleh 2 mata pelajaran yang belum tuntas boleh naik. Jadi ada beberapa anak yang masih menyelesaikan itu. Kemarin kami pastikan bahwa laporan daripada wali itu yang ya sedikit yang parah itu sudah kami bisa selesaikan kemarin. Jadi saya anggap dulu semuanya sudah tuntas, walaupun mungkin kenyataannya masih ada berapa 1-2. Baru kami berlanjut kepada mengisi waktu karena guru-gurunya ikut IAT untuk dia melaksanakan matrikulasi selama 2 hari secara online juga. Jadi Bapak Kepala Dinas membayangkan diri guru kita ada di depan komputer, depan laptop, mungkin di depan HP juga sambil mengawasi anak-anak akan tes. Kemarin juga demikian, ya kita rapat orang tua murid, kemudian anak kita ada matrikulasi, teman guru sambil mengawas juga mendampingi kami untuk bisa ini. Lebih lanjut, in-house training ini kita akan laksanakan selama 10 hari Bapak Kepala Dinas. Jadi saya mohon izin, sebenarnya kami itu adalah belajar 5 hari, tapi gunakan sampai hari Sabtu. Tetapi hari Sabtu kami sepakat dengan narasumber, nanti akan mengerjakan tugas saja, tidak ada tatap muka sinkronis seperti sekarang ini. Ya, karena kalau tidak diambil hari Sabtu terlalu banyak, nanti waktu kita terambil in-house, kemudian anak-anak lama dia itu tidak kita berikan pembelajaran. Saya kira itu dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Pengawas. Mohon kiranya Bapak Kepala Dinas memberikan arahan kepada kami, memberikan formula-formula selama masa pandemi ini, sehingga proses pembelajaran di sekolah kita ini akan bisa berlangsung dengan baik, sehingga kita akan bisa meningkatkan kualitas daripada amatan kita, mutu pembelajaran kita, itu lebih meningkat daripada tahun yang kemarin. Lanjut, kami mohon juga Bapak nanti membuka IAT ini yang kami akan selenggarakan selama 10 hari dengan virtual seperti ini, dan berikan kami petunjuk-petunjuk untuk bisa lebih lancar menyelenggarakan sekolah kita. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak. Mohon maaf kurang lebihnya saya sampaikan kepada Bapak. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri Denpasar yang sudah memberi sambutan kepada calon peserta IHT di SMK Negeri Denpasar. Dan untuk acara selanjutnya adalah arahan dan sekaligus pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Untuk itu yang terhormat Bapak Dr. Boy Jaya Wibawa, kami silakan. Terima kasih Pak Moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas Manajerial, Bapak Wayan Suwiro, Bapak Kepala Sekolah, Pak Adi Budastiko, Ibu Bapak para narasumber, tadi disebutkan ada 13 narasumber, serta teman-teman para pendidik di SMK Negeri 5 Denpasar. Baik, mengawali pertemuan pada hari ini, sudah tentu kita bersyukur mengaturkan
Puja Pangestuti, Ayo Bagio, karena diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara in-house training yang dilaksanakan oleh teman-teman di SMK Negeri 5 Denpasar. Yang pertama, mengingat situasi seperti ini, apakah itu PPKM, kemudian PPDB, vaksinasi, jadi dalam kondisi apapun, kita memang sedikit berbeda dibanding sektor lain. Dalam kondisi apapun, khususnya mengenai kalender pendidikan, program kegiatan di pendidikan, semua harus tetap berjalan. Jangan sampai ketinggalan apapun, seberat apapun, tugas-tugas itu harus kita lakukan. Terima kasih tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan, kalau sekarang kita tahu kondisi saat ini adalah dalam rangka sedang PPKM yang kita tidak tahu sampai kapan. Sehingga bukan hanya di Dinas Pendidikan saja yang memang teman-teman kami, staf kami juga memang terkendala dengan adanya penyekatan-penyekatan yang memang sebenarnya arahan Bapak Sekda adalah setidaknya 25%. Tetapi kalau kami sampai melaksanakan secara ketat 25% itu, yakinlah gaji guru, tunjangan, kepangkatan akan menjadi lebih terhambat. Jadi saya tetap instruksikan laksanakan, kalaupun ada yang bisa dilaksanakan dari rumah, namanya juga work from home, itu tetap harus standby. Bukan work from home, akhirnya kemudian HP dimatikan, kemudian tidak peduli dengan tugas pokoknya. Jadi itu yang kami sampaikan kepada teman-teman di Disdik. Begitu juga teman-teman di satuan pendidikan, di sekolah, walaupun work from home, tetapi tetap harus standby, apapun itu namanya. Jangan sampai kemudian kita kedodoran ketika kita berbicara masalah kalender pendidikan. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah PPDB, penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan kemarin 14 Juli sampai dengan sebenarnya 14 Juni sampai dengan 3 Juli sebenarnya sudah berakhir. Tetapi kami di Dinas Pendidikan sampai sekarang pun masih mencari rumusan formula kalau kita berbicara masalah pandemi. Desakan masyarakat begitu kuatnya. Bahkan kalau Ibu Bapak paham bagaimana saya harus berpindah-pindah tempat. Dan ini pun dalam situasi sekarang saya ini di depan laptop, tetapi mana tahu di luar itu sudah banyak orang tua mahasiswa yang tetap menginginkan supaya bisa diterima di negeri. Tetapi saya tidak lupa juga menyampaikan terima kasih Pak Kepala Sekolah dalam kondisi seperti sekarang. Jadi sudah tidak ada resistensi lagi. Kalau kami mengingat 1-2 tahun sebelumnya bagaimana sebenarnya kita harus berpegang pada yang namanya dapodik, kemudian berpegang pada namanya rombel, berpegang pada namanya yang namanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan, standar mutu dan sebagainya. Tapi dengan Bapak Gubernur sekarang tentu tidak bisa beda. Semuanya harus diakomodir dan sebagainya. Sehingga para kepala sekolah, guru juga bisa memaklumi. Tidak ada lagi istilah resistensi, ada penolakan, bahkan kemudian tidak mau melaksanakan arahan dari pusat. Astukara teman-teman semua, termasuk Pak Budastike, ketika kita panggil semuanya dalam rangka adalah apapun itu pimpinan, kita siap laksanakan. Nah, itu yang saya sampaikan berkenaan dengan PPDB. Sampai sekarang pun kami masih merumuskan bagaimana sebenarnya, dan itu tidak akan bosan-bosannya kami mengganggu. Semua atas pandemi, semuanya dirumahkan, semuanya tidak punya penghasilan dan sebagainya, ujung-ujungnya kemana? Tentu ke sekolah negeri. Nah, di sanalah selalu Bapak Gubernur menyampaikan, Pak Kadis, dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah harus hadir. Nah, itu kitalah yang merumuskan bagaimana kebijakan pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini. Tapi sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Kemudian berlanjut lagi masalah vaksin siswa. Kita tahu jumlah siswa, kalau berbicara masalah SMP, SMA, karena saya juga koordinatornya, itu jumlahnya sekitar 420.000
SMA, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, negeri, swasta semuanya seperti itu. Dan itu harus dikejar dalam waktu, kalau sekarang hitungannya lagi 5 hari harus tuntas semua. Terima kasih juga teman-teman di SMK, laksanakan semuanya vaksinasi tersebut. Ini adalah untuk mensukseskan, karena dari Bapak Gubernur, 7% dari masyarakat kita sudah harus tervaksin. Nah, kontribusi dari teman-teman anak-anak kita, siswa itu akan sangat berperan signifikan untuk pencapaian 70% tersebut. Itu secara kriteria. Tetapi ketika berbicara masalah fakta di lapangan, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana dikatakan bahwa kalau kita melihat kembali kepada surat keputusan bersama, bahwa mulai tahun ajaran baru yang kita tahu adalah mulai tanggal 12 Juli, semuanya harus melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. PKM tentu tidak bisa melaksanakan seperti itu. Nah, inilah yang nanti memang harus disiasati metode pembelajarannya. Baik, kembali lagi kepada in-house training, khususnya di SMK Negeri 5. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tentu memang harus dilaksanakan untuk memotivasi para guru dalam kondisi apapun, itu harus tetap dilaksanakan dalam rangka membuahkan hasil yang memang kita harapkan. Sebagaimana kita ketahui, SMK Negeri 5 ini adalah sekolah yang memang merupakan pusat keunggulan. Tetapi jangan lupa ketika menjadi sekolah pusat keunggulan, tentu itu adalah amanah. Jangan dijadikan beban. Dan kami tahu bahwa itu tidak bisa diraih dalam hanya waktu 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Ini adalah merupakan proses dari Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya bagaimana menjadi sebuah sekolah pusat keunggulan. Nah, inilah yang harus selalu dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Saya katakan tidak mudah untuk menjadi sekolah yang katakanlah SMK ini menjadi pusat keunggulan, tidak mudah. Itu melalui proses yang luar biasa. Dan semuanya sudah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Tentu itu menjadi catatan bagi kami. Terlebih lagi sekarang karena memang sudah menjadi kewajiban dengan in-house training seperti ini. Bagaimana saya berharap teman-teman di SMK Negeri 5 ini untuk bisa mengimbas atau bahkan menular pada teman-teman, atau bisa dikatakan sebagai epicentrum bagi sekolah-sekolah yang khususnya SMK juga. Jadi ilmunya, pengalamannya, ayo ditularkan. Seperti itu yang kami harapkan, sehingga nantinya teman-teman di SMK lain setidaknya terimbas oleh teman-teman dari SMK 5. Karena kalau tidak, nah ini harus perlu juga ini, ketika teman-teman artinya di sini SMK 5 ini harus menjadi contoh, kemudian berbagi ilmu. Karena kalau tidak nanti akan justru terbalik. Ketika saya langsung sampaikan, ketika SMK 5 makin meningkatkan mutunya dan sebagainya, kompetensinya, sementara kalau yang teman-teman yang non pusat keunggulan itu tidak tertantang, justru mereka akan semakin menurun. Nah, disinilah yang disebut dengan disparitas, ketimpangan yang semakin dalam. Saya tidak mau seperti itu, yang semakin lebar itu. Nah, inilah teman-teman nanti tolong dibantu juga teman-teman di SMK lain. Karena ini berbicara masalah mutu. Berbicara masalah mutu, saya khawatir nantinya ketika teman di SMK 5 semakin tinggi mutunya, kemudian sekolah lain tidak mau mengikuti ini, artinya ada disparitas, kemudian berbicara mutu, adalah eksklusivisme di masyarakat. Eksklusivisme itu tidak jauh-jauh dari namanya sekolah favorit. Padahal kami semua yang di jajaran pendidikan, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, sudah berupaya memarginalkan, meminggirkan namanya sekolah favorit. Sudah tidak ada istilah seperti itu. Terbukti dengan adanya, kalau di SMA, sekolah menengah atas, itu sudah sistem sonasi. Bahkan SMK saja yang tahun ini sudah mulai memakai sistem sonasi walaupun masih kecil. Belum bisa seperti SMA karena memang ada beberapa faktor yang memang harus menjadi
catatan, khususnya di SMK karena berbicara masalah kompetensi. Nah, itu jangan sampai nanti justru teman-teman masyarakat mempunyai penilaian sendiri. Padahal yang diarahkan oleh kementerian, program sekolah penggerak ini bukanlah sekolah favorit atau keunggulan, bukan ke sana arahnya, bukan. Yang dimaksud dengan program sekolah penggerak ini adalah sekolah yang berani mengubah proses pendidikan dan meningkatkan kapasitas SDM-nya. Atau bisa dikatakan bahwa ini adalah sekolah yang berani bertransformasi menjadi sekolah yang bermutu. Berbicara masalah transformasi, ini adalah kewajiban Bapak Kepala Sekolah sebagai komandannya. Ayo kita bertransformasi. Itu. Tapi bukan reformasi, bukan. Beda sekali. Kalau reformasi itu benar-benar sesuatu yang ekstrim. Transformasi ini bagaimana dengan teman-teman kita menjadi sesuatu yang katakanlah out of the box, dan saya sudah melihat teman-teman di jajaran SMK 5 sudah luar biasa. Hanya saja pesan kami, tularkan yang lain. Jadi sindrom bahwa seperti ini loh. Kami khawatir sekali ketika teman-teman di sini mulai meningkat itu, di satu sisi yang lain yang tidak terpat, bukan SMPK, bukan pusat keunggulan, semakin tertupur, itu yang saya khawatirkan depannya. Ya mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah selain konsen dengan internalnya, juga bagaimana berbagi dengan teman-teman yang lain di SMK yang non-PK. Seperti itu. Kemudian terima kasih Pak Kepala Sekolah tadi sudah menyampaikan dari mulai matrikulasi, kemudian virtual dengan orang tua siswa, ini sesuatu yang sudah langkah maju, termasuk mengenai sekolah industri. Nah, sekolah industri ini tentu adalah kalau kita melihat hybrid blended itu memang ini polanya. Belajar not in school, not just in school, tidak hanya di sekolah. Ini memang harus ke depan, memang harus berani dicoba. Kemudian toh juga nantinya ada masa-masa evaluasi ketika kita melaksanakan pembelajaran tidak hanya di sekolah, tentu ada masa evaluasi, tepatkah atau bagaimana, atau memang harus diperbaiki metodenya. Saya terima kasih. Itulah yang disebut dengan keberanian mengambil keputusan. Saya kira tidak masalah. Mengenai uniform, memang kalau berbicara masalah uniform itu kan adalah menyangkut psikis, jiwa korsa, jiwa korps. Jiwa korps secara positif, bagaimana dia merasa saya adalah SMK 5. Bukan lagi seperti seorang freeman, baju bebas seperti itu, beda. Kalau kita seperti ini kan beda sekali, kita orang sudah dewasa. Tapi anak-anak, dia jiwa korsanya beda. Masa dia sekolah dalam situasi seperti ini. Nah, semuanya itu tentu kalau berbicara masalah uniform tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Silahkan Pak Kepala Sekolah, sepanjang itu semua ada kesepakatan. Saya tadi mendengar sangat fleksibel sekali, saya sangat salut. Kalau memang bisa, jangan dipaksakan. Kalau memang bayar di depan, bisa dicicil dan sebagainya. Bahkan yang tadi disampaikan, sampai 100 orang tidak bisa membayar, ya sudahlah. Karena kalau kita sendiri juga memang membatasi, melarang, ada orang tua yang memang ikhlas. Itu jangan semua disamakan. Sepanjang itu ada kesepakatan, saya juga pernah rasakan seperti itu. Ketika kami melarang, di satu sisi ada orang tua yang memang saya ikhlas Pak. Saya merasa bersyukur anak kami di sekolah diterima di sekolah ini. Tentu tidak salah kami memberikan sesuatu yang sifatnya sumbangan. Silahkan. Jadi kami tidak mau seperti itu. Ada gitu. Pak Kepala Sekolah sudah sangat fleksibel. Lanjutkan Pak. Silahkan. Ada pemaksaan, atur dengan baik. Semuanya itu, jadi kata kuncinya adalah, semuanya itu adalah tergantung dari masalah komunikasi. Silakan lakukan komunikasi memang informal. Pernah kami sampaikan ketika seorang orang tua murid yang menyatakan, kenapa Bapak tidak menyanggah waktu itu? Sampaikan aja tidak mampu. Orang tua murid menyatakan, saya malu di depan banyak orang. Sehingga saya angkat tangan saja menyatakan setuju. Nah, yang begini inilah ketika suatu hari nanti dia akan menyampaikan ke Disdik, ke Dewan, ke semualah, bahkan ke Bapak Gubernur. Nah, inilah yang perlu dilakukan pendekatan secara informal. Silakan Pak Kepala Sekolah, tentu ada teknik-teknik sendiri untuk pendekatan seperti itu. Terima kasih.
Dan sekali lagi saya mengharapkan pelaksanaan in-house training di SMK Negeri 5 ini berjalan dengan baik, lancar, kemudian lakukan interaktif, benar-benar ada saling antusias sesama para guru pendidik yang semuanya adalah untuk kita semua, untuk Bapak semua. Terima kasih. Dan saya mohon maaf jika saya tidak bisa mengikuti lebih jauh karena ada beberapa acara yang harus saya ikuti. Kemudian dengan seizin Bapak Kepala Sekolah, pengawas, dan Ibu Bapak semuanya peserta in-house training ini, dan juga dengan mengucapkan Om Awik Namastuna Masidam, acara in-house training program sekolah penggerak di SMK Negeri 5 ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Dispora Provinsi Bali yang sudah memberikan pengarahannya. Semoga apa yang diharapkan dan kita harapkan bersama menuju sekolah penggerak yang intinya sudah diberikan oleh Bapak Kepala Dinas, bagaimana sekolah berani bertransformasi terhadap proses pengembangan kegiatan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Semoga dengan mengucapkan kesamo sampurna, kita bisa melaksanakan in-house training di SMK Negeri 5 Denpasar. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan Bapak Kepala Dinas. Kami akan jadikan acuan untuk proses pelaksanaan di SMK Negeri 5 Denpasar. Nah, dengan demikian, acara pembukaan ini dilanjutkan dengan kopi break. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan semuanya. Dan akhirnya, Tiang Sinap untuk Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.